Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi stoikiometri. Kalau minggu kemarin kalian sudah mempelajari tata nama senyawa kimia, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari persamaan reaksi. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini saya sudah menuliskan sebuah persamaan reaksi lengkap di sini 2H2 ya, dalam kurung ada G di situ ditambah O2 dalam kurung G, kemudian ada tanda panah 2H2 2H2O dalam kurung L ya, L kecil di situ. Nah, ini namanya suatu persamaan reaksi. Dari persamaan reaksi ini ada beberapa hal penting ya yang harus kalian pahami, istilah-istilahnya juga. Pertama ada yang disebut dengan pereaksi atau reaktan. Reaksi atau reaktan ini adalah zat-zat yang ada di sebelah kiri dari tanda panah ya. Di sini ada hidrogen ya dan ada oksigen. Jadi ada H2 dan O2 ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hasil reaksi atau nama lainnya adalah produk. Nah, hasil reaksi ini adalah zat yang ada di sebelah kanan tanda panah ya. Ini di sebelah kanan ada H2. Itulah sebagai hasil reaksi atau produk. Kemudian di dalam suatu persamaan reaksi itu akan ada juga fasa atau wujud zat yang dituliskan dalam tanda kurung dan miring ditulisnya ya. Nah, ada 4 fasa. Pertama, kalau G itu adalah fasa gas, kemudian L itu adalah cairan atau liquid, kemudian S ini fasa padat atau solid, kemudian ini ada tulisannya A, Q itu adalah larutan dalam air, aqueous. Ya. Nah, tanda panah itu dibaca membentuk atau bereaksi menjadi. Itu ya, dibacanya seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan koefisien reaksi. Koefisien reaksi adalah bilangan yang ditulis di depan rumus kimia zat dalam persamaan reaksi. Kalau dalam contoh reaksi ini ya, berarti bisa kita tuliskan koefisien reaksi dari H2 adalah 2. Dari mana? Kita lihat. Nah, ini yang disebut dengan koefisien reaksi. Nah, gitu ya. H2 2, kemudian O2 adalah 1. Kalau 1 itu tidak dituliskan di sini, kalau tidak ada tulisan angka, berarti di sini adalah 1 koefisiennya. Kemudian H2O koefisiennya adalah 2. Ya, itu koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan partikel zat yang terlibat dalam reaksi. Ya, kalau tadi saya tuliskan pada contoh persamaan reaksi 2H2, ya, 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O, maka bisa kita bayangkan ada 2 molekul gas H2, ya. Ini 1 molekul gas H2, ini 1 molekul, jadi ada 2 molekul gas H2 bereaksi dengan 1 molekul gas oksigen O2, ini O2 ya, menghasilkan 2 molekul H2O. Nah, ini H2O ya.
Ini satu molekul H2O, ini satu molekul H2O. Gambarnya seperti kepala Mickey Mouse, ya. Itu air, ya, H2O. Nah, kemudian ada yang disebut dengan angka indeks. Angka indeks adalah angka yang terletak di sebelah kanan bawah dari suatu unsur atau kelompok unsur. Misalnya ini ya, saya tuliskan di sini ada 2H2O. Maka angka 2 di depan ini, ya. Nah, ini yang 2 ini. Ini yang disebut dengan koefisien reaksi. Koefisien ini boleh dirubah, ya. Nah, tapi yang disebut dengan angka indeks itu adalah ini yang merupakan sebelah kanan suatu unsur, ya, letaknya di bawah penulisannya agak kecil, subscript, ya. Nah, ini angka indeks. Ini tidak boleh dirubah karena kalau merubah angka indeks itu artinya merubah senyawa, ya. Contoh misalnya, ya, ada H2O. Ini adalah air. Tapi kalau saya rubah H2O2, nah ini bukan air lagi, ya, karena jumlah atomnya berbeda. Ini adalah hidrogen peroksida, ya. Jadi sekali lagi yang boleh dirubah adalah koefisien dan angka indeks itu tidak boleh dirubah. Nah, lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke penyetaraan persamaan reaksi. Dalam suatu reaksi kimia itu berlaku bahwa jumlah atom dari setiap unsur, ya, yang ada di ruas kanan itu harus sama dengan jumlah atom dari setiap unsur di sebelah kiri, ya. Jadi jumlahnya harus sama. Nah, contoh maksudnya begini. Lihat coba persamaan reaksi ini, ya. Di sini untuk reaksi yang pertama nih, ya, saya tuliskan NH3 ditambah O2 menghasilkan NO ditambah H2O. Nah, ini adalah contoh reaksi yang tidak setara. Dari mana kita tahu dia tidak setara? Coba lihat di sini NH3, ya. Berarti ini ada atom N, ada H, kemudian ada O di sebelah kiri, ya. Nah, sebelah kanan juga kita samakan, ya. Ada N, ada H, ada O. Nah, sebelah kiri jumlah atom N ada 1. H-nya ada 3. Dan O-nya ada 2. Sebelah kanan N-nya ada 1. H-nya ada berapa? Ada 2. Kemudian O-nya ada berapa? O-nya ada 1 ditambah yang ini 1, berarti 2. Nah, di sini ada jumlah atom yang belum sama, yaitu apa? Hidrogen. Nah, ini hidrogen, ini atomnya belum sama di kiri dan di kanan. Ya, ini contoh persamaan reaksi yang tidak setara. Begitu, ya. Nah, sekarang kalau ingin menjadi reaksi yang setara, kalian harus menambahkan yang disebut dengan koefisien. Koefisien, ya. Nah, ini contohnya, ya. Coba lihat. 4NH3 ditambah 5O2 menjadi 4NO ditambah 6H2O. Coba kita buktikan jumlah atomnya, ya. Ada N, ada H, ada O, di kanan juga N, H, O. Nah, di kiri N-nya ada berapa? N memang 1, cuma di depan ada angka 4. Jadi 4 kali 1 adalah 4. Kemudian H-nya 4 dikali 3, 12. Kemudian O-nya adalah 5 dikali 2, 10. Begitu jumlahnya. Sekarang yang sebelah kanan, N. 4 kali 1, 4. H-nya 6 dikali 2.
12, kemudian O-nya, lihat O-nya ada 2 ya, 4 kali 1, 4, ditambah 6, 10. Bagaimana jumlah atomnya? Ternyata di sini kita lihat jumlah atom di kiri ya sama dengan di kanan semuanya. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi yang setara. Ya. Nah, inilah poin penting dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi. Nah, di sini kalian harus mahir dulu menentukan jumlah masing-masing atom ya. Misalnya pada CO2. Berarti ada atom C, ada atom O. C-nya ada 1, O-nya ada 2. Ya. Nah, sekarang kalau ada koefisien ya di depannya dikasih koefisien 2. Ini ada atom H, N, O. Nah, H-nya ada berapa? 2 kali 1, 2. N-nya 2 kali 1, 2. O-nya 2 kali 3, ada 6. Ya, itu cara menghitungnya. Misalnya lagi, H2SO4. Berarti ada H, ada S, ada O. H-nya berapa? 2. S-nya 1. O-nya 4. Ya. Nah, sekarang gimana kalau pakai kurung? Ya, ini ada senyawa ini. Ada An, ada O, ada H. Nah, di sini ada koefisien 3 di depannya. Untuk Al berarti 3 kali 1. 3. Untuk O, nah O perhatikan. O di sini 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Nah, jadi O jumlahnya ada 9. Kalau H di sini 1 kali 3, 3 kali 3, ya, jadi 9. Nah, cara menghitungnya begitu. Nah, ya, CONH2 2 kali. Di sini ada C, ada O, ada N, ada H. Ya. C-nya 1, O-nya juga 1, N-nya ada berapa N-nya? Ya. N-nya di sini ada 1 dikali 2 berarti 2. Kemudian H-nya di sini ada 2 kali 2 berarti 4. Nah, ini harus dikuatkan dulu ya tentang menghitung jumlah atom ini. Nah, sekarang kita coba berlatih menyetarakan persamaan reaksi ini ya. Xe ditambah F2 menjadi XeF2. Nah, kita lihat dulu ada atom apa aja di kiri. Ada Xe dan ada F. Di kanan juga kita samakan urutannya ya. Ada Xe, ada F. Nah, di kiri Xe jumlahnya 1, di kanan masih di kiri juga F-nya ada 2. Kemudian di kanan ini ya. Nah, Xe-nya 1, F-nya ada 6. Nah, mana yang belum setara? Nah, yang belum setara adalah F. Ya, F di kiri ada 2, di kanan ada 6. Supaya setara, maka di kiri, nah 2 supaya jadi 6, berarti kita kalikan 3. Nah, tambah 3 di situ. Berarti sekarang F-nya 3 kali 2 adalah 6. Bagaimana sekarang? Sudah setara kan? Di kiri 1, 6.
di kanan juga 1, 6. Berarti reaksinya sudah setara. Nah, itu ya. Kita mulai dari yang mudah dulu. Sekarang lihat contoh yang kedua. N2 ditambah H2 menjadi NH3. Ya, kita tuliskan ada N, ada H. Di kiri juga N, H. Nah, di kiri jumlah N-nya 2, H-nya juga 2. Di kanan N-nya 1, H-nya 3. Nah, di sini apa yang belum setara? Semuanya belum setara, ya. Coba lihat N-nya. N di kiri 2, di kanan 1. Berarti di kanan kita kali 2. Nah, akibat di kanan dikali 2, maka terjadi perubahan, ya. Maka N-nya menjadi 2 kali 1 menjadi 2, kemudian H-nya 2 kali 3 menjadi 6. Nah, sekarang N-nya sudah setara, H-nya yang belum. Lihat, H di kanan ada 6, di kiri hanya 2. Berarti 2 kali berapa supaya jadi 6? Kali 3. Nah, berarti sekarang 3 kali 2 berapa? 6. Coret. Nah, sudah setara kan sekarang urutannya? 2, 6, 2, 6. Jadi ini sudah setara. Bagaimana? Masih kurang contohnya? Kita coba lagi. Ditambah yang agak banyak ya. Nah, sekarang KOH ditambah CO2 menjadi K2CO3 ditambah H2O. Sebelah kiri ada apa aja? K, O, apalagi H, dan C. Ya kan? Nah, sebelah kanan kita samakan urutannya ya. K, O, H, dan C. Sekarang kita hitung jumlah atom di sebelah kiri. K, 1. O, nah O-nya hati-hati. O ada di 2 tempat. Dari sini 1, ditambah ini 2. Jadi 1 tambah 2, 3. Tulis 3. Kemudian H. H ini 1. Kemudian C-nya ada 1. Nah, sekarang sebelah kanan. K-nya ada 2. Tulis 2. O. O ini ada di 2 tempat. 3 tambah 1. Jadi 4. Ya. H-nya. H-nya ada 2. Kemudian C-nya ada 1. Nah, wah ini banyak yang tidak setaranya ya. Coba kita mulai dari mana? Ya, kita mulai dari K dulu ya. Nah, dari K. K di kanan ada 2. Di kiri ada 1. Berarti yang di kiri kita kalikan 2. Ya. Nah, akibat dikalikan 2, sekarang terjadi perubahan. K-nya jadi berapa? Jadi 2. O-nya. O-nya ini 2, ditambah dari sini 2. Jadi berapa? Jadi 4. 4. Kemudian H-nya. H-nya ya. 2 kali 1, 2. Berubah menjadi 2. Nah, ternyata sudah setara sekarang. Jadi, ini lihat. 2, 4, 2, 1. Ini juga 2, 4, 2, 1.
berarti reaksinya sudah setara. Ya. Nah, bagaimana? Makin paham atau makin bingung? Nah, kita coba lagi. SiO2 ditambah C menjadi SiC ditambah CO. Ya, ada unsur apa aja? SiO C. Ini juga SiOC. Ya. Si 1, O 2, C-nya 1, ya. Sebelah kanan Si 1. C-nya O-nya. O-nya ada 1. C-nya 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, gitu kan? Ya, di sini ada yang belum setara O-nya, lihat ya. O-nya di kiri 2, di kanan 1. Berarti yang di kanan kita kalikan 2. Ya, nih kali 2. Nah, ya kali 2 ya. Nah, jadi gimana? Akibat dikali 2. Nah, C-nya 2 kali 1, 2. Tambah ini 1, berarti C-nya menjadi 3. Kemudian O-nya 2 kali 1 menjadi 2. Nah, sekarang C-nya yang belum setara. Nggak apa-apa. Ya. C-nya di kanan 3, di kiri 1. Berarti kita kalikan 3 di sini. 3 kali 1, 3. Nah, sudah setara sekarang. Ya. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Sudah setara. Begitu. Nah, sekarang satu lagi contohnya. Ini ya. Ya. FeCl3 ditambah NaOH menjadi FeOH3 kali ditambah NaCl. Coba di sini ada Fe, Cl, Na, O, H. Nah, banyak ya. Kita tulis di sini juga Fe, Cl, Na, O, H. Nah, kita lihat jumlah atomnya. Fe 1, Cl 3, Na 1, O-nya 1, dan H-nya 1. Sebelah kanan Fe 1, O-nya 1 kali 3 ada 3. Kemudian H-nya 1 kali 3 ada 3. Ya. Kemudian Na-nya 1, Cl-nya 1. Nah, seperti itu komposisinya. Ya. Sekarang coba kita mulai dari mana dulu? Dari Cl ya. Lihat, Cl di kiri ada 3. Di kanan ada 1. Berarti yang di kanan kita kalikan 3. Ya. Nah, sekarang lihat. 3 kali 1 Na-nya menjadi 3. Ya. Kemudian Cl-nya 3 dikali 1 menjadi 3. Nah, seperti itu. Sekarang Na nih, Na jadi Na di kanan 3, di kiri 1. Berarti di sini kalikan 3. Ya. Maka 3 kali 1 Na-nya jadi 3. Kemudian O-nya 3 kali 1
menjadi 3, kemudian H-nya 3 dikali 1 menjadi 3. Nah, sudah setara belum semuanya? Sudah ya. Lihat urutannya. 1, 3, 3, 3, 3. Di kanan juga 1, 3, 3, 3, 3. Berarti ini reaksinya sudah setara. Nah, saya sudah memberikan banyak contoh di sini. Sekarang giliran kalian yang mencoba ya untuk menyetarakan persamaan reaksi yang saya tuliskan dalam latihan ini. Ya. Nah, demikian materi pada hari ini mengenai penyetaraan reaksi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.